tugas Anda ya. Sejauh mana yang telah dikerjakan? Siapa aja yang udah selesai denah? Gian, udah selesai denahnya? Belum Pak, baru lantai ketiga tapi belum di ininya. Yang nama ruangannya belum beres semua. Oke, kalau Gian pakai apa? Gedung apa dipilihnya? Kampus Pak, tapi Kampus. asal sendiri Pak. Hmm? Kampus Pak kebagiannya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Himas apa? Kebagian apa? Himpunan mahasiswa? Ada Himas namanya di sini? Himas Zaki Adnan. Halo, Himas ada? Kemana Himasnya? Yuni Jaya? Sania? Ya Pak. Ya Pak. Udah seberapa banyak selesai? Yuni. Tinggal dekorasinya Pak. Wow, mantap, tinggal dekorasi. Boleh ditayangkan nggak? Kasih ke dia Pak Ridho itu untuk bisa presentasi. Kita boleh lihat dibuka ya laptopnya. Maaf Pak, ini berkendala jaringan, kamera juga nggak bisa dinyalain Pak. Oh gitu. Oke, nah sekarang siapa yang bisa tampil? Melihatkanlah, kita diskusikan apa yang telah kalian kerjakan. Coba hasilnya nanti kita koreksi sama-sama. Kalau salah ya untuk bersama itu kita koreksi untuk perbaikan. Sudah itu mungkin juga itu bisa mewakili informasi untuk Anda semua begitu, kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang dikerjakan sama salah seorang dari teman Anda. Saya minta salah seorang deh tampilkan hasilnya. Siapa yang mau tampil? Mau lihat dulu boleh? Siapa yang sudah? Nanti saya jadikan co-hostnya yang mau share screen. Kok pada nggak berani? Berarti belum dikerjain dong. Nah, saya bisa curiga begitu ya. Karena saya minta besok semaksimum mungkin dikumpulkan besok seadanya, sebisanya kalian itu sebagai umpan balik bagi saya memberikan tugas paham atau tidaknya Anda gitu ya. Nah, kalau belum paham ya kita diskusikan lagi. Saya kasih lagi informasinya atau penjelasannya di mana kurang pahamnya, itu maksud kita. Jadi silakan, mungkin ada yang disampaikan Pak Ridho tadi. Siapa yang mau tampil? Gian kamu deh. Kalau udah sampai lantai 3 tinggal apa aja lagi. Pak, kalau gitu saya ganti device dulu Pak, karena ini pakai HP Pak. Oh gitu. Kalian tuh bisanya pakai laptop lah gitu ya, biar kita Ya Pak, Mungkin Anwar udah beres Pak. Anwar, boleh Anwar, mana Anwar? Sebentar Pak, ini mau buka laptop dulu. Jadi pagi-pagi itu kita udah dengan laptopnya, udah dengan kerjaannya itu yang dibuka, ya. Sambil kalian kerja kita sambil apa? Bukan hanya nguping aja kalian kerja, kita praktek loh ya. Nah, jadi pagi itu udah langsung aja dikerjakan, udah timbul, udah ada nada panggil atau kita diskusi ya diskusi. Nah, itu maksud saya itu ke depannya tolong kalian perhatikan itu kita kerjanya yang yang lebih jelas gitu ya. Oh, boleh saya? Boleh. Silakan Amira. Baik, apa sudah terlihat? Sudah. Ini bangunan apa nih? Siapa nih? Amira, Pak. Ini basementnya, Pak. Oh iya, bagus. Untuk basement, masuknya dari sini. Nanti ada
belum ditanda-panahin. Mhm. Untuk jalan-jalannya di sini ada supermarket Mhm. dan untuk akses naik turunnya di sini ada eskalator, maaf salah, lift, kemudian ada tangga. Lift, ada tangga. Lanjutnya Ya, untuk bagus. lantai satunya naik sedikit 1,5 meter. Kemudian ini ada terasnya, ada kantor keamanan sama ruang informasi. Ini plazanya. Untuk store-nya ada di sini, dan di sini. Untuk toilet ada di sini, di pojok. Kemudian ada musola dan area wudhunya. Untuk pintu masuknya, saya menggunakan pintu yang diputar. Itu coba di tengah-tengah itu ada plaza ya. Plaza Iya. itu kosong di sana. Oh, seharusnya ada apa, Pak? Hah? Harusnya dibuat ruangan gitu. Enggak, di atasnya, bukan, maksud saya itu di atasnya itu enggak dikasih lantai. Oh, itu untuk lantai 2-nya, void lantai. Void. Kita lantai 2-nya sini. Oh ya, oke. Untuk kantor mallnya ada di sebelah sini dan di sini. Beberapa toko ada lebih banyak toko di lantai 2. Kemudian ada toilet seperti biasa di pojok-pojoknya. Lanjutnya di lantai 3 saya buat ada ruangan outdoor-nya dan saya buat 2 restoran di lantai atas. Di restoran dengan dapur. Sekian, Pak. Berapa lantai? 3 lantai? 3 lantai. Restoran di coba besarkan dikit lagi. Iya. Eskalator, tangganya di sini mana? Tangga manual tadi ada ya? Di sini, Pak. Lift, tangga manual, eskalator kiri kanan. Oke. Pintunya ini lantai 3 ya, paling atas ini. Iya, Pak, benar. Ya, tinggal ngasih kode-kode pintunya aja lagi, ruangannya ya. Iya, Pak. Toilet yang mana, wanita, pria, mana? Coba lihat toiletnya, ada di kiri kanan ada toilet ya. Pria, wanita. Oke. Ini bangunan umum. Kalau kita merancang, saya pikir udah bagus ya. Kalau kita merancang, sebetulnya kita juga pertimbangkan jumlah pengunjung berapa, maksimumnya segala macam. Setelah itu mungkin jumlah toilet urinoirnya seberapa banyak gitu ya. Nah itu perlu juga mungkin. Ini berapa ukurannya bangunannya? Untuk itu, Pak, belum stylin, Pak. Saya juga lupa berapa ukurannya. Jarak kolom ke kolom berapa dibuat? Untuk sedikit berbeda dari sini ke sini, Pak. Saya lupa juga, Pak, belum di stylin. Masa lupa, gambar sendiri harusnya jangan lupa dong. Jarak kolom ke kolom saya buat sekian gitu kan. Bentar, ada catatannya di HP. Kan bisa diukur sekarang tuh. Iya. Langsung aja. Cara mengukurnya kemana? Ambil aja as itu salah satu kolomnya, jarak kolom ke kolom. Diklik ukuran dimension di atas tuh, diklik aja. Diambil aja di middle itu. Salah satu aja. Gimana, Pak? Gimana cara membuat ukuran?
Ya, diklik aja salah satu, klik itu yang tanda panah di atas ukuran dimensi itu. Sudah itu dia tentu minta face point dari face point-nya. Nah, itu berapa? Belum disetting dimensinya. Iya, Pak. Iya, belum disetting. Jadi kamu kalau waktu offsetnya itu bagaimana tuh? Oh, offset dindingnya untuk tebal dindingnya 150. Ya, jadi sudah. Itu jarak kolom itu? Jarak kolomnya sendiri 500 kali 500 kolom. Enggak, jarak kolomnya maksud saya. Oh, jarak kolomnya 5.300. Itu cara memberi ukuran juga salah ya. Cara menempatkan ukuran tuh as ke as biasanya. Oh, iya. Kenapa kamu membuat ukuran situ? As ke as kolom. Oke, baik, Pak. Ini saya tanya dulu dikit nih. Amira, siapa yang ngerjain ini? Iya, Pak, saya Amira. Benar kamu ngerjain ini? Benar, Pak. Ya, dihapuslah itu. Itu ukuran yang kamu buat barusan itu. Kita juga sumbunya udah dibuat belum? As-asnya. Asnya ini doang, Pak. Dari sini. Udah dihapus. Oh. Jangan dihapus. Oh, jangan dihapus, Pak. Kalau mau nggak ditampilkan, disembunyikan aja. Kan bisa disembunyikan layarnya itu, layar asnya itu. Nah sekarang as ke asnya itu harus jelas kita. Harus ada, tetap as ke asnya itu harus ada. Sumbu A, B, C, D, segala macam itu ada sumbu-sumbunya. Ya. Baik, Pak. Perhatikan yang lain juga ya, apa yang saya komentari, perhatikan untuk yang lain juga. Ya kita berawal sebetulnya menggambar dari as ke as gitu ya. Dari as ke as, merancang misalnya ruang ini sekian, ruang ini sekian, ruang ini sekian. Atau mungkin pembagian ruangannya belakang ini nggak apa-apa. Tidak harus di atas balok utama itu atau di antara kolom dindingnya, tidak harus juga. Kalau kita menggunakan dinding yang ringan gitu, katakan dinding partisi misalnya, dinding partisi menggunakan gypsum, menggunakan apa? Mungkin kita ruangannya katakan kamu tadi 5 meter, 5,3 misalnya jarak kolom ke kolom. Nah, berarti mungkin kamu butuh ruangannya hanya 2,5 misalnya ya, 2,5. Tentulah yang di toilet ini kan ada dinding bata juga itu ya. Ya mungkin bisa pakai bata ringan mungkin ya untuk menumpang beban di atas balok itu kan perlu dipertimbangkan juga, jangan yang berat gitu ya. Nah, asnya itu perlu perhatikan membuat ukuran kan dari sumbu ke sumbu. Sumbu 1 ke sumbu 2 berapa jaraknya. Makanya tadi saya tanya berapa meter. Nggak tahu gitu ya. Nah, saya curiga, bisa saya curiga gitu ya. Ini mungkin nggak kerjaan Amira misalnya, bisa aja orang gitu. Membuat ukuran aja nggak tahu, jarak kolom-kolomnya nggak tahu. Jadi dia nggak merancang sendiri begitu kan ya. Nah, bisa asumsi orang larinya ke situ. Kalau bagi saya sebagai tim penilai, saya kejar terus gitu ya, dengan apa mungkin bisa keteteran gitu misalnya. Nah, jadi saya nggak akan memojokkan kalian, nggak, ini sudah bagus ya menurut saya. Cuman itu teknik menggambar itu perlu kita awali dengan apa dulu? Tentu kita tentang kebutuhan ya. Berawal dari need, kebutuhan. Saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Wah, sekarang saya buat mall gitu misalnya ya. Nah, mall itu saya akan buat ruang tokonya ukuran sekian. Sudah itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ada ini itu nanti asal letakkan di mana ruang-ruangan yang kita butuhkan tersebut gitu ya. Nah, kolom utamanya kalau untuk kita 3 lantai itu berapa ukurannya? Ya bolehlah kalau Anda mau buat 50-50 cukup mungkin ya. Kita kan sekarang tuh nggak mikirin desainnya dulu, strukturnya itu kita ini baru diasumsikan 50-50 tuh cukup mendukung gitu ya. Nah, untuk bangunan 3 lantai. Oke, karena kita bukan merancang kekuatan strukturnya, kita adalah merancang gambarnya, modelnya gitu ya. Tapi kalau mungkin nanti kita katakanlah ini arsitekturnya ya, nanti kalau andaikan di sini itu dari sisi arsitektur minta seperti ini, ya mungkin orang struktur akan menghitung kekuatannya ya. Ini alurnya seperti itu.
dihitung kekuatan struktur sama orang struktur, oh enggak kuat itu kalau menggunakan hanya kolomnya ukuran segitu. Nah, gitu kan. Tapi orang arsitektur kadangkala, ini filosofinya ya, kadangkala dia tetap ngeyel, saya cuma segitu ukuran kolom. Kalau lebih besar lagi nanti akan makan ruangan, jadi estetikanya nggak enak, kata orang arsitektur gitu ya. Akhirnya mungkin orang struktur mengakali bagaimana supaya bisa didukung bangunan tersebut oleh strukturnya, struktur kolom terutama ya, kolom, balok, plat lantai segala macam itu kan dihitung sama orang struktur kekuatannya gitu ya. Nah, lanjut lagi kalau memang dia dimensinya katakan 50 tadi ya, barangkali mungkin tulangannya itu dibesarkan, dirapatkan gitu ya. Misalnya tulangan satu kolom itu jumlahnya 15 misalnya ya, 16 buah misalnya tulangannya. Nah, 50 kali 50 jarak tulangannya berapa gitu ya. Ukuran tulangnya mungkin diameter 19, kuliah diameter 19 ya, itu mungkin bisa gitu ya, setelah dicek sama orang struktur didapatkan jumlah tulangannya sekian kalau untuk kolom sekian misalnya ya. Itu salah satu contoh analisa strukturnya ya, analisa struktur beton bertulangnya itu sendiri. Nah, tapi diawali tadi yang saya bilang tadi itu ada diawali dengan sumbu-sumbunya ya. Baru nanti kalau membuat kolom itu, kalau memang kolom-kolomnya itu tipikal, nah, itu mungkin tinggal di copy atau di array begitu ya. Kalau misalnya sama bentuknya, tapi di sini berbeda-beda ukurannya ya. Dari as kolomnya itu berbeda-beda saya lihat ini. Kolom yang satu, coba salah satu yang tengah-tengah itu berapa jarak kolom ke kolom? Sorry. Ini cara mengambil dimensi yang dianuti di atas itu aja diambil. Ngapain kamu susah-susah sana? Ya, klik itu dimensi itu, dan klik tengah-tengah kolomnya. Berapa jaraknya? 5.000? 580. Yang arah horizontalnya 0,2. Sama nggak nanti itu? Jadi makanya untuk membuat ukuran itu juga dari as ke asnya itu nanti perlu kita bantuan dari sumbu, dari as ke asnya. Ini kan nggak tentu tuh di mana kamu mengambil barusan itu. Coba kecilin lagi ya. Kecilkan lagi. Ini gambarnya di zoom in lagi. Scroll lagi. Bukan, itu dibesarkan namanya itu. Kembalikan lagi ke gambarnya itu. Ya, itu kan jarak horizontal. Jarak berikutnya gimana? Tolong iya. Hangat. Oke, saya rasa udah bagus ya. Untuk yang lain juga tolong diapakan. Diperhatikan ya cara bekerja itu, mulainya katakan dari sumbu-sumbu. Satu masalah dinding-dindingnya, dapat dinding satu bisa aja ke dinding satu ke arah kanan di copy ini, di copy ini, di copy ini, di copy. Nah, bagaimana cara perintah supaya lebih cepat itu kalian harus ciptakan ya, ciptakan langkah-langkahnya supaya lebih cepat mengerjakannya. Oke, Amira, saya rasa gambar Anda udah bagus ya. Nah, cuman tadi tolong ditambahkan sumbu-sumbunya, jangan dihilangkan. Itu harus ada itu sumbu A, B, C, D. Jarak dari sumbu ke sumbu berapa begitu kan? Paham nggak? Paham, Pak. Baik, Pak. Jarak sumbu ke sumbu berapa? Sudah itu coba lihat dena 2. Ini lantai 3, dena lantai 2. Coba lihat, geser lagi. Nah. Dena lantai 1. Dena void. Dena void yang mana, Pak? Sorry, dena basement. Oke, kalau dena basement seperti itu,
Itu kan hanya lantai dasar di lantai basementnya ya. Keluar masuknya di mana, setelah itu konturnya tolong diperhatikan dikit, kontur di luarnya, elevasinya berapa, itu min berapa tuh elevasinya? Min 1,25. Min 1,25. Nah, tentu kan pasti ada ramnya masuk ke bawahnya, ya harus dilengkapi lagi. Jalan turun, jalan naiknya itu simbolnya seperti apa, ya? Untuk masuk keluar masuknya itu sendiri. Baik, Pak. Gitu. Nah, simbol jalan keluar, jalan masuk. Katakan tadi kamu jalan masuknya di mana? Kiri, yang kanan? Di sini, Pak, masuk. Bisa juga digambarkan gambar situasinya, ditambahkan lagi nanti. Baik, ya. Pak. Gambar situasi cukup di denah lantai 1 aja. Gambar situasi jalannya gitu ya. Nah, jalan utama sedikit, satu masuknya ke dalam sana, nah, cukup di denah lantai. Menentukan elevasi jalannya. Itu elevasi di tempat penurunan sekarang tuh berapa? Nah, nanti masuk air ke dalam basementnya gimana? Ya kan? Elevasi jalannya berapa? Nah, tambahlah sedikit lagi ke atas, mungkin nanti denahnya ya ke arah atas dari gambar ini, di denah lantai 1 terutama. Denah lantai 1 dengan lantai basement itu sebetulnya saling berkaitan untuk elevasinya. Katakan elevasi di sini, kalau untuk awal masuk itu kan mungkin bukan elevasinya seperti itu, ya kan? Mungkin masih tinggi mungkin elevasinya. Jadi dia menanjak ke atas, kalau keluarnya, kalau menurunnya, kalau masuknya menurun ke bawah begitu kan? Ya namanya juga basement itu nggak mungkin dia, namanya di bawah tanah kan? Ya paham semuanya? Ini tatanannya udah bagus ya, hanya tambahnya saya minta dilengkapi notasi-notasinya, simbol-simbolnya, menurunnya kemana, menanjaknya kemana. Nah, itu kan ada berbentuk V, ya, simbol jalan turun, jalan naik itu ada namanya ram gitu kan. Ram itu untuk menanjak atau menurun, yang dia datar tapi permukaannya rata, tapi dia miring, ya miring ke dalam, miring ke menanjak keluar untuk mendaki gitu kan ya. Sebetulnya arah V-nya itu berbeda, mungkin yang menurun sama menanjak. Nah, perhatikan itu di mana simbol-simbolnya itu yang perlu kita perhatikan. Elevasi lantai 1 berapa? 1,5 meter, Pak. Jadi 3 meter dari lantai ini. Iya, Pak. 3 meter. Ya, bisa lah ya. Itu udah. Kalau 3 meter buat supermarket lagi, pengap ya. Pakai AC ya. Bisa aja sih. Ya, biasanya terlalu rendah itu untuk supermarket, di bawahnya itu yang sebelah kanan. Itu jarak kolom ke kolom, ideal nggak mobil di sana 2 mobil di antara kolom 2 kolom itu? Saya cari di internet mah ideal, Pak. 5.300. 5.300. Mundur, masuk, mundur. Posisi mobil keluarnya itu yang perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Mobilisasinya. Ya memang menurut saya sih agak terlalu rapat, tapi nggak apa-apa, masih bisa, tapi manuvernya itu nggak bisa sekaligus kabur mobilnya. Mundur dulu, goyang lagi satu, parkirnya itu baru maju, paling kurang 2 kali. Oke, siapa ada lagi yang mau mau presentasi? Orang lagi? Ada lagi? Bapak boleh boleh, bertanya? Pak. Pak izin bertanya boleh? Ya, silakan. Untuk ini, kolom basement sama lantai 1 boleh beda atau harus sama, Pak? Kolom basement lantai 1 dengan lantai 1 boleh beda, begitu maksudnya? Iya, Pak. Boleh beda tidak?
Ini kan jaraknya sedikit beda buat Boleh memang diperlukan beda. Maksudnya gimana? ini jaraknya Kamu mau dirubah ukuran kolomnya gitu? iya, tapi ini disamain Pak. Kalau berbeda itu boleh nggak? Boleh aja. Kalau memang perencanaannya membutuhkan berbeda ya boleh aja. Asal itu yang keliling itu pakai apa tuh? Apa Pak? Yang keliling yang coklat itu nggak ada kolom di sana. Ini nggak ada. Itu dinding apa? Beton. Nggak tahu. Dinding beton. Iya. Hah? Iya Pak, dinding beton. Oh di sini Ya, juga. pasti perencanaannya ya. Iya. Dinding beton. Ya harus jelas ya, dindingnya itu harus jelas. Kalau kamu menggunakan beton, kaitannya dengan ini lebih luas berarti, lebih bangunannya itu kolom-kolom ini di dinding beton itu. Nah, yang terpinggir, yang bagian pinggir. Makanya ukuran nggak jelas, nggak harus kasih ukuran dong, ya. Siapa? Misalnya itu yang di luar, yang coklat sisi luar itu sama nggak dengan lantai satu? Coba lihat lantai satu gabungan. Saya minta kecilin dikit lagi gambarnya. Kecilkan gambarnya, zoom out, zoom in. Nah, coba diukur itu berapa ukuran yang itu. Nah, di sini apa hubungannya, di mana itu jalannya itu teratap, ada atapnya tuh enggak gitu ya, masalah basement itu sendiri. Lantai 1, lantai 2, dibanding lantai 1 sama lantai basement itu sendiri, kolom-kolomnya berada di mana? Kolom untuk di basement itu sendiri mana gitu ya. Nah, itu yang menjorok coklat, yang apa namanya, coklat untuk masuk keluar masuk itu sendiri, itu posisinya itu tebal dindingnya berapa kamu buat itu, tebal dinding yang di lantai 1 itu, basement. Basement mengikuti kolom 500. 500 kebesaran. Beton bertulang 500 ketebalannya. Hanya menahan tanah ketinggian 1,5 meter. Ya kan? Iya Pak. Ya kan pakai dinding beton bertulang. Itu dihubungkan dengan lantai 1, lihat lagi dengan lantai 2. Itu di atap nggak itu itunya, basementnya? Sepertinya tidak Pak. Tidak. Maksud di atap itu apa ya Pak? Jadi masuk hujan dan air ke dalam basement. Oh baik Pak. Ya. Hah? Pertimbangan kamu gimana? Sepertinya bakal di atap Pak. Ada dicor, itu apa? Itu terlalu tebal itu ya, dinding basement itu dengan kolomnya itu enggak bisa disamakan itu. Ya, boros lah kalau 500 tebal dindingnya. Tebal dinding mungkin cukup kalau untuk menahan tanah segitu, dinding beton bertulang 12 cm atau 15 cm cukup ketebalannya. Tapi ada kolom untuk menahan dinding itu, ada kolom-kolom lagi gitu ya. Nah, kolomnya itu kalau dilihat lantai 1 memang ada kolom. Coba besarkan lantai 1. Yang kiri yang kanannya coba lihat, besarkan kolom 1 tuh. Nah, itu di pinggir luar, pinggir kanan. Nah, itu di pinggir sebelah kiri ataupun kanan, boleh coba di pinggir kanan. Coba lihat, nggak ada kolom di sana saya lihat itu kan ya. Itu yang bulat-bulat itu apa maksudnya? Yang bulat. Meja Pak. Hah? Bukan, yang di dinding itu. Oh, pagar. Pagar berarti itu berada di luar ya? Iya Pak, teras.
Coba didekatkan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri dekat dengan basement, denah basement. Coba geser lagi, geser lagi. Terus. Nah, itu kan di luar berada itu. Nah, kamu sambungkan, dihubungkan dengan lantai basement. Kalau itu di luar kan harusnya itu ada lantai beton bertulang di sana tuh. Coba lihat basement. Terus lagi yang sebelah dinding itu. Nah, itu ukurannya sama gitu dengan pagar yang tadi itu di atas dinding ini. Iya, Pak. Sama. Nah, itu perhatikan logika kamu berpikir itu ada plat lantai nggak di atas ini, di atas di pagar itu sampai ke kolomnya itu? Ada. Ada. Nah, yang menumpang plat lantainya yang mana gitu? Yang Ya tentu ada kolom, nanti ada balok ya, ada dinding apanya itu, dinding penahan tanahnya. Berapa tebal dinding penahan tanah? Katakan itu 500 sekarang ya, 500 ukuran kolomnya. Maksud itu dinding penahan tanahnya pada bagian luarnya. Maksud itu coba dikaitkan lagi dengan denah lantai 1 tadi itu. Jadi tempat yang meja-meja tadi itu di atas panah kamu sekarang lah berarti kan? Iya, Pak. Oke, coba dikecilkan lagi gambarnya. Kecilkan lagi dikit lagi. Yang lain siapa yang merasa sudah selesai? Coba lihat di lantai 1. Di lantai 1. Yang perlu diperhatikan adalah kesinambungan lantai 1 dengan lantai basement tadi itu perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Oke, mungkin nanti saya coba komentari lagi, diserahkan aja ke saya itunya, Pak Ridwan nanti ya. Tapi boleh satu orang lagi, boleh mau presentasi? Siapa? Amira cukup dulu, nanti kita coba diskusikan lagi. Siapa lagi mau melihatkan gambarnya? Halo? Siapa lagi? Ada yang berani? Saya boleh, Pak. Ya, tadi siapa yang? Ya, boleh. Kamu tadi siapa yang udah katanya? Ya, silakan. Ya, paling lama 8 menit ya. Coba tampilkan. Sebentar, Pak. Minta izinnya, Pak, ke yang namanya 07 Anwar Baidi. Double DP soalnya. Siapa? Silakan aja. 07 Anwar sudah, Anwar. 07 Ada lagi, satu Anwar lagi. Baidi, Pak. Oh, oke. Ya, silakan, sudah bisa. Sudah kelihatan, Pak? Ini basement. Ini lantai 1. Ini lantai 2. Dan ini lantai 3, Pak.
Oke, yang basement tadi mana? Coba lihat. Nih ya. Jarak kolom ke kolom berapa? 6 meter, Pak. 6 meter. Coba dibesarkan lagi gambarnya deh. Itu teksnya coba dirubah nanti ya, teks dari apa namanya ukuran garis ukurnya hitam semua nggak kelihatan tuh. Baik, Pak. Saya standar yang biasa saya kasih aja deh ya. Ketebalan Iya, Pak. garisnya, garis ukur, garis tipis itu garis merah begitu ya. Oke, parkir. Dinding penahan tanah coba lihat, perhatikan. Nah, itu dindingnya itu terlalu tebal juga saya lihat ya. Satu lagi posisi dinding itu di bagian luar dari kolom. Jadi, nah Baik, sisi dinding itu sejajar dengan sisi luar kolom. Jadi dia tertahan oleh kolom kalau ada dorongan dari samping. Kan kalau tanah itu kan dorongannya dari samping ya, dari samping yang luar begitu kan. Nah, jadi itu rata luar lah itunya dindingnya nanti dibuat. Rata luar. Jadi jangan dinding itu di tengah-tengah kolom. Itu kolomnya berapa ukuran kolom kamu buat? 500 kali 500, 50 cm kali 50 cm. 500 kali 500. Ya, mungkin dindingnya cukup maksimum 25 cm lah ya. Kalau tingginya berapa tinggi tanah yang Atau kamu cari lagi di internet ya atau desain-desain yang berhubungan dengan retaining wall, dinding penahan tanah untuk basement itu sendiri. Kalau hanya lantai 1, berapa tebal dindingnya begitu ya. Kalau dia basementnya kita itu tinggi ya wajar-wajar aja kita buat tebal gitu ya. Tapi ini kan cuma 1 lantai nih. Boros itu kalau kita menggunakan dindingnya ketebalannya di sini mungkin ada 40 mungkin kamu buat ya. Berapa Iya, senti? Pak, 40. Terlalu tebal. Nah, jumlah anak tangganya, pakai tangganya, desain tangganya normal kan? Iya, Pak, normal. Tangga normal. Ya, upgrade injakan tanjakannya itu jumlah tanjakan sudah dihitung itu. Sudah, Pak. Berapa ketinggiannya? Oke. Sumbu udah bagus. Kalau mungkin mau dihilangkan sumbunya nanti ya bisa layernya aja dimatiin gitu ya. Itu ukurannya udah, saya rasa udah bagus ini nama-nama sumbunya. Coba lihat nama-nama sumbunya ada sumbu 1, 2, 3. Itu membuat ukuran dibuat jarak sekali keluarnya ke bawahnya. Ikutin ini, Pak. Ya, itu terlalu jauh gitu ya membuat itu Baik, Pak. keluar. Tinggal di stretch aja ke dalam bisa itu semua ya. Enter disilangi ke sana begitu kan. Ya, Pak. Oke, coba lihat itu 6 meter ya jaraknya. Oke, ini nanti kita kembang lagi di sini nih. Kan sekarang tuh arsitekturnya ini ya. Nah, nanti ke strukturnya itu kita mulai dari pondasinya, ya, dari pondasinya gimana, suatu purnya itu ada di mana atau footingnya di mana, satu ada slope-nya lagi nanti dari bangunan ini ya. Itu ada slope-nya, satu balut lantai 1, balut lantai 2. Nah, nanti kan sekarang kita masuk ke potongan hari ini ya materinya. Oke, coba lihat yang lantai 2 ada kesenambungan lantai 2, lantai basement tadi, coba lihat sedikit. Lantai 2, basement, ada kesenambungannya ya. Coba lantai 1. Oke, ini void ada di sana. Ya, lantai 3. Ini berapa lantai? 3 lantai? 3 lantai, Pak. Oke. Voidnya. Terus ada, ini eskalator itu kiri kanan. Iya, Pak. Kalau untuk pintu masuk anunya tadi di mana? Pintu masuk kendaraannya tadi di basement itu sendiri mana? Ini, Pak. Keluar masuknya di sana juga? Iya, Pak. Berapa besar jalannya, berapa tuh lebarnya?
Jadinya 550 ya, 550 bagi 2. 2 meter setengah. 25 meter setengah. Ya, Pak. Itu kalau 2,5 meter di tikungan bisa nggak itu di tikungan itu? Itu ada kolom lagi di sana kan? Hah? Iya. Ada kolom lagi, coba kamu perhatikan ditabrak kolom itu. Itu dekat ujung mouse kamu sekarang itu kan ada kolom di sana dia. Nah ya, nah nggak bisa itu. Ya toh? Iya, Pak. Ya mendingan lurus aja keluar sana. Jangan dibelokkan kayak gitu. Baik, Pak. Ini lurus aja keluar di situ. Atau di tengah-tengah. Di tengah-tengah untuk masuk ke basementnya. Lucu kan itu? Nah, logikanya itu enggak masuk akal ya. Ditabrak. Semua perhatikan itu. Nah, itu ada kolom di sana tuh. Oke, terasa sudah ya. Nanti kita coba bahas yang lain lagi, masuk ke potongan untuk yang akan Anda kerjakan dari minggu sekarang sampai ke minggu depan. Kita, Dena boleh katakan udah hampir finish. Lanjut lagi ke potongan. Ya. Sekarang saya mau menjelaskan potongan ya. Menjelaskan potongan. Coba mungkin Pak Ridho pindahkan ke saya itunya. Sudah bisa Pak? Oh, enggak. Oke ya, sekarang saya kenapa? Ada apa ini? Saya coba ulang lagi. Nah, ini tadi saya coba capture yang digambar sama Amira tadi, ya. Di sini dindingnya terlalu tebal ya, kolomnya nggak kelihatan. Kalau dindingnya itu kamu buat 50, ketebalannya terlalu tebal, kalau hanya untuk satu lantai. Nah, itu posisi dinding ini arah ke sebagian luar begitu ya, bagian luar. Tapi kolomnya itu nggak terlihat di sini. Bangunan hanya dari sini ke sini kan, ke atasnya. Amira. Coba Amira. Iya Pak. Bangunan lantai 1 itu nanti hanya dari sini ke sini. Ya kan? Iya Pak. Nah, dari sini ke sini apa ini? Apa terbuka saja atau gimana gitu? Terbuka. Terbuka. Kalau terbuka di sini itu enggak mungkin ada taman di sininya. Ya, kita hubungkan di sini kan enggak ada taman di sana tuh. Maksudnya tertutup, Pak? Hah? Tertutup. Nah, kalau tertutup di sini tuh berarti ada beton, lantai beton di sini ya? Iya, Pak. Kolomnya nggak ada di sini kan? Kolom-kolomnya, tiang-tiangnya nggak ada. Iya. Jadi kelilingnya terbuka. Yang sini terbuka juga? Tertutup juga, Pak. Tertutup juga. Cuman dari sini kolom yang untuk menutup lantai kolom, tentu nanti ada balok ke sini ya, ada balok ke sini untuk menahan lantai yang di sini berarti kan? Iya. Nah, menahan lantai sini itu kembang kok ada kembang di bawah tanah di sini. Ya. Taman apa nih yang ini nih? Jadi logikanya tolong dimainkan, logika berpikirnya seperti apa begitu ya? Baik, Pak. Sekarang itu bangunan kamu tuh lantai 1 seperti ini. Ini pagar katanya ya, pagar.
Ini pagar berarti di sini kalau pagar di bawah sini tadi itu kan berarti ini lantai ini kan? Ada Iya, lantai, ada lantai di sini lantai beton bertulang. Itu ini tangga akan naik ke sini. Berarti ini dari halaman begitu ya. Nah dihubungkan dengan sini 1,5 meter nggak bisa sampai ke sini nih. Jadi logika berpikirnya tolong dikaitkan di sini. Kalau ini lantainya di sini ada tangga 1,5 meter, berarti di sini 1,5 meter tinggal 1,5 meter lagi dong tingginya di sini. Iya Pak. Oke baik Pak. Jadi dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan. Kecuali yang tadinya itu misalnya di sini bangunan kamu dari sini ke sini gitu ya. Satu tangganya di sebelah luar sini, sebelah luar lagi, sebelah sananya, sebelah keluar dari halaman begitu kan. Ini katakan bangunannya kayak gini kan, ini ada tangga di sini kan. Berarti kalau di sini pakai lantai, tinggi lantainya itu katakan tadi 3 meter dari sini ke sini, nah berarti di sini kepotong dong tangganya gitu ya. Nah jadi logika berpikirnya untuk posisi tangga ini katakan dari halaman 00 ya, katakan halaman 00. Berarti tinggi bangunan ini 1,5 meter, ke bawahnya ada 1,5 meter lagi. Jadi kalau kita mau naik di sini 00, berarti di bawah tangga ini tinggal 1,5 meter kan gitu? Iya. Nah, 1,5 meter. Apakah begitu? Apakah bagaimana? Nah itu tolong dikaitkan dengan yang sesungguhnya itu nyambung gitu maksud saya ya, nyambung antara lantai atas dengan lantai bawahnya. Oke. Nah di sini juga tadi kan kalau mau masuknya ke sini. Kalau ini ada lantai, itu ada kolom lagi di sini harusnya untuk menahan balok ini nanti balok untuk kalau mau dicor, kalau mau tertutup. Kalau terbuka nggak masalah sih. Cuman kalau di belakang ini terbuka, ini ada terbuka mungkin tutupnya seperti apa nanti atapnya begitu ya. Nah, atapnya itu ini nggak mungkin terbuka begitu aja gitu. Kalau terbuka yang dari sini katakan ini terbuka, di sini terbuka sampai ke sini terbuka. Yang ada yang bangunannya yang ini aja. Nah, atap dari yang ini gimana? Kalau hujan itu masuk air ke dalam sini kan gitu kan ya. Apakah di atap? Nah, nanti di situ kamu di potongannya dimainkan nanti. Kalau mau di atap, mau di pakai plat lantai di sini ya silakan nanti dipertimbangkan desainnya ya. Bisa dibayangkan, Amira? Bisa Pak. Baik Pak. Nah, untuk yang lain juga ya logikanya itu tolong harus nyambung semuanya, jangan asal-asalan dibuat aja. Oh cantik begini gambarnya, itu jangan seperti itu. Harus nyambung satu sama lainnya ya. Nah di sini tadi juga ya, ini yang lucu tadi ini ada kolom di sini. Punya siapa tadi ini? Nah, ini saya coba apa kan tadi ini? Nah ini mungkin di tengah-tengah sini misalnya ya. Sini masuk ke sini atau mungkin dari sini aja. Mungkin ujung ini masuk. Oke, salah klik saya tadinya. Oke ya, saya coba lagi. Pak Rida, tolong ulang lagi Pak. Tadi saya sempat keluar. Oh ya, sebentar. Sempat ini salah klik tadinya mau mengeluarkan itu yang saya presentasi tadi itu. Mangga Pak, sudah. Oke.
Nah, kemarin kan kita ada belajar denah ya, contoh-contohnya. Saya masih mau mengacu ke denah yang kemarin itu. Kita coba kembangkan kelanjutannya ya dari denah. Misalnya di sini posisi lantai 2, denah lantai 1. Nah, kalau lantai 1 ini apa namanya ini? Ini rabat itu ya, ini rabat. Dari rabat itu naik ke sini berapa elevasinya di sini? Elevasi 0,02. Yang di sini itu kalau elevasi teras itu min 1,8 meter ya. Nah ini elevasinya di sini min 1,08 cm, berarti 1 meter. Di sini udah naik nih, ada tangga 1, 2, 3, 4 ada tangga sini ya. Ini udah lantai di sini itu tingginya min 0,02 ya, min 0,02. Ini teras. Ini yang rabat kemarin itu kalau kita lihat rabat yang di sini itu pakai keramik kelihatannya ya, pakai keramik. Sudah itu kalau ini pakai ya mungkin yang pakai batu-batuan itu keramik berbatuan misalnya ya. Rabatnya keliling itu tempat jalan kaki lah ya di keliling bangunan tersebut. Tapi di sini ada lagi tangga darurat masuk ke sini ke lantai 1. Ini cara baca gambarnya ya kalau contoh yang ada. Ini juga di sini ada taman-tamannya. Nah, di sini itu yang ini yang saya maksud tadi itu ram tadi itu ya. Sorry. Nah, ini naik kan ya. Ini naik. Atau sini turun lagi ya. Ada miring di sini. Ini kan drop off-nya di sini. Nah, kalian kalau misalnya masuk ke dalam basement-nya nanti seperti apa? Ya mungkin miringnya juga kayak gini, tapi jangan ada kolom di sini gitu ya. Tabrak. Kalau di antaranya mungkin nggak apa-apa. Ya di antaranya. Perhatikan aja nanti kalian masuknya di mana nanti. Pokoknya perencanaan kalian ada basement lebih bagus dari ini ya. Kalau ini kan nggak ada basementnya ini. Nah, tapi kita harus paham. Ini yang dikatakan ram itu simbolnya kayak gini ya. Simbol naiknya, mungkin simbol turunnya di sini ada berbentuk V kayak gini. Nah, itu di sini lantai ada tangga lantainya. Lantai ke-1 itu ada tangga dari halaman. Berapa anak tangganya gitu kan. Nah, nanti kalau ini terpotong, ini ada potongan 44, nanti kita lihat potongan 44 terpotong di sini seperti apa nanti potongannya dilihat gitu ya. Nanti kita lanjutkan dengan potongannya. Ini dana lantai 1 kita singgung lagi. Sudah itu ada potongan dan tampak. Nah, ini potongan dan tampak. Kalau potongan tampak itu dia potongnya di mana itu potongnya? Di satu-satunya. Potongan 1. Jadi yang terpotong adalah ram ini yang terpotong. Jadi kalau kita lihat panahnya ini ke atas ya, ini panahnya ini ke atas, berarti dia potongnya itu di sini potongnya, tapi dia melihat ke sana. Yang terpotong hanya ininya aja, ya. Yang terpotong hanya ininya saja, jalannya ini saja. Itu tampaknya ke arah sana. Kita lihat. Nah ini, yang terpotong ini ya, ini tanahnya. Nah ini tanahnya yang terpotong, apa namanya? Bukan tanah. Untuk ram ke atas itu yang terpotong. Nih. Itu kesananya tampak gitu ya, karena tadi kita lihat di apanya itu di denahnya ini ya, kita lihat di denah itu potongan di sini. Mana tadi potong denah lantai 1? Nah ini potongan 1 ya. Ada lagi potongan 5 misalnya dari sini potongan dilihatnya ke arah sini. Ada potongan 2 dipotong dari sini dilihatkan ke arah sana. Itu kan ada panah yang menunjukkan itu. Ini ciri dari gambar arsitektur gitu ya. Ciri dari gambar arsitektur seperti itu. Oke, nah sini potongan dan tampak tadi. Ini lanjut lagi ke potongan 2, potongan 22, potongan anak ini potongan berapa ini? Kita lihat di sini ada judul potongan 3 ya. Nah, potongan 3 itu berada di mana? Posisi potongannya di mana? Kita lihat denahnya di denah lantai 1. Potongan 3. Kalau nggak kelihatannya nggak keambil sama saya. Denah lantai 2. Nah ini potongan 3 ini. Potongan 3. Potongan 3 di bawah itu di mana? 4. Ini potongan 3 ya, potongan 3 nih. Dilihatkan ke arah sana. Ini potongan 3 dilihatkan ke arah situ. Nah di sini kalau kita perhatikan di sini posisi di mana aja yang terpotong tadi itu.
itulah yang akan kita lihatkan. Tapi dia mengarah ke arah belakang sana tadinya ya. Dia mengarah ke arah belakang. Nah ini tadi ya. Ini potongan 3 mengarah ke sana. Jadi yang terpotong itu kalau di sini apa toiletnya terpotong, satu terus ke sini, ada tangga lagi di sini ya, ada toilet lagi di sini terpotong. Kalau kita teruskan ke sini, ini dari sini potongnya walaupun garisnya segini, tapi dia dipotongnya dari ujung sini sampai dari kesananya gitu ya. Nah kita lihat lagi potongan 3 tadi itu. Nah itu di sini ada toilet, cuma kamar mandinya aja yang terpotong ya. Oh itunya dinding kamar mandinya terlihat toiletnya, itu toilet ya. Toilet dari lantai 1 ke lantai 3 itu dia tipikal. Di toilet, posisi toilet di sini semuanya. Satu saya coba lihat ke arah sini ada tangga. Ada nggak tangga? Ini tangga kan tadi yang terpotong itu. Ini tangga. Ini tangga naik sini. Mana ada lantai 1? Ya, ini yang terlihat tadi itu tangga yang terpotong tuh yang ini. Oke. Jadi Anda harus bisa membayangkan mana yang terpotong ya, itu yang kita lihat ke arah belakangnya. Satu rangka atapnya kayak gini. Ini talang airnya di sini, talang air kiri kanan kemiring atapnya 10 derajat. Dia menggunakan single beam di sini. Nah, tapi di sini hanya gambar utamanya aja. Kalau detailnya seperti ini, apakah pakai menggunakan baut apa-apa nanti itu kalau udah masuk ke detail engineering design ya ini didetailkan lagi nih. Bagaimana sambungan di sini, bagaimana sambungan di sini, materialnya seperti apa itu dituliskan lagi kalau kita udah masuk ke yang spesifik sekali tentang detailnya. Yang dikatakan detail engineering design itu yang untuk gambar pelaksanaan sebetulnya ya. Gambar DED-nya itu sendiri. Nah, ini adalah potongan arsitekturnya. Nah, di sini kalau kita lihat potongan apa aja yang terpotong. Ya, pondasinya ada yang terpotong. Di sini rabat tadi itu ya yang saya lihat yang ada apa tuh yang yang itu untuk jalan kelilingnya. Pas itu ada saluran terbuka di sini. Saluran terbuka. Pas itu ada pondasi untuk penahan tanahnya di sini. Pondasi penahan tanah, pondasi batu kali, itu pondasi batu kali. Nah, kalau pondasi utamanya dia menggunakan bore pile. Nah, kelihatan ada bayangannya ya. Ini ada footingnya, ada bore pile-nya, Nah, kalau untuk potongan udah kayak gini aja pondasinya sementara dulu. Kalau udah masuk ke gambar strukturnya nanti kita beda lagi, kita gambar struktur pondasi aja gitu ya. Struktur slope-nya slope aja, balok aja, kolom saja gitu ya. Jadi kita satu-satu nanti plat lantai aja. Jadi terpisah antara struktur dengan arsitekturnya. Ini kalau potongan arsitektur ya kayak gini. Kalau struktur biasanya nggak ada dibuatkan potongannya. Paling kita kan ada berapa sistem itu, ada sistem portal, ada sistem tabel ya. Kalau portal ya portal yang mana? Mungkin portal yang ini, portal ini. Nah, kolomnya itu kita portalkan gitu ya. Apakah portal semua bangunan ini mau dibuat? Bisa saja sih, tapi jarang-jarang dilakukan seperti itu ya. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini adalah yang terpotong itu, ini lantainya terpotong, di dindingnya yang terpotong, ada dinding lagi. Ini kolom, ini balok ya. Ini kolom utama yang ini. Kolom utamanya ini sumbunya, sumbu A, B, C, D, dan seterusnya itu sumbu-sumbu kolom ada balok. Kalau ini apa nih, garis apa nih? Garis plafon ya. Ini plafonnya, tinggi plafon seperti ini. Ini garis plafon lagi. Yang garisnya tebal yang di bawahnya, di sini balok. Ini balok. Ini balok. Ini plat lantai. Plat lantai itu dia nah, ini saya besarkan ya. Plat lantai itu kan dia ditahan oleh balok. Ini balok anak, ini balok induk. Balok induk. Ini ada balok induk juga di sini. Ini balok induk, ini balok anak. Nah, balok anak itu antara balok ke induk ke apa? Balok induk itu dia ada balok anak di tengah-tengah lantai itu ada balok anak lagi namanya, ya. Ini balok anak. Jadi kalau di gambar arsitektur, gambar beton bertulang yang terpotong itu dia pakai arsirnya, pakai arskon saja. Arskon, arsiran yang konkret itu. Bisa dipahami? Kedengaran saya cerita? Arskon ya. Jadi ada segitiga, ada pasir, berupa ada arsen, ada arskon gitu ya. Nah, kalau untuk dinding batanya kita pakai arsirannya ANSI 32 gitu ya. Ini ANSI 32 nih kan. Nah, dinding bata itu. Ini betonnya tadi itu. Betonnya ya
pakai ANSI Artskon, pakai Artskon. Ini ventilasi di tengah, di atas, ya aulanya gitu di ruangnya. Ada biasanya kenapa ada gambar orang di sini itu biasanya mencerminkan ketinggian plafon dengan tinggi orang gitu ya. Itu seimbang nggak? Kalau tinggi 4 meter mungkin orang 2 meter, 1,70 m, ya mungkin ini idealnya gambar orang seginilah gitu tingginya gitu ya. Ini koridor tempat jalan. Nah, kita lihat lagi di denahnya itu koridor di sini seperti apa gitu ya. Ini ada ruang kontrol, ini toilet tadinya, ini musola, ya. Nah, ini rangka atap yang tadi, ini plafonnya, ya, ini plafon, ini talang air, ini dinding ruang terbuka di daknya ya. Jadi dak beton di sini nih, plat beton lantai di atasnya itu. Bisa dibayangkan ini sudah saya bagi ya ke grup ya. Nah, kalian silakan sebagai bahan referensi, sebagai bahan pertimbangan. Nah, di sini itu notasi-notasi yang perlu sekali. Pertama tentu kita menggambar dari sumbu ke sumbu. Lalu buat gambar kolom 1. Nah, lihat rencana kita seperti apa ya. Tinggal copy aja lagi kolom itu nantinya ya. Lalu buat posisi balok. balok satu lantai copy, kalau tipikal dia balok lantai 1 dengan balok lantai 2 tinggal copy aja. Copy yang ini copy ke atas. Berapa elevasinya? Nah, lihat di sini elevasinya ya. Elevasinya itu ada di sini 320, 75, 76. Katakan muka lantai ini 396. Kalau muka lantai sini 792. Berarti hampir 4 meter ya dari sini. Dari sini ke sini hampir 4 meter. Dari sini ke sini juga 11,88 hampir 4 meter juga. Nah, kalian ambil angka yang pas-pas saja lah nanti, jangan kayak gini ya cara buat ukurannya. Ini ngapain itu pakai 44 segala macam gitu ya. Yang pas-pas saja. Ini kita mengacu ke muka lantainya ya. Tapi juga bisa awalnya itu kenapa ukuran seperti ini, itu ada hubungan juga dengan keramiknya kalau arsitektur itu. Biasanya orang struktur itu dia mendesain dia yang pas-pas saja. Misalnya strukturnya 4 meter kali 4 meter tingginya gitu ya. Sambil dari sini ke sini strukturnya 4 meter. Itu karena ada lapis lantai lagi jadi berkurang gitu ya. Nah, di sini nih, dari sini 792 kita lihat di sini 716. Nah, di sini itu berarti turun plafon itu turun setinggi berapa itu? 92 dikurang 16 gitu ya. Nah, itu beda tinggi plafon ini dengan betonnya dari muka lantai atas. Ya, muka lantai atas di sini kan plus 792 ya, 792 sama dengan di sini. Ini 792, 792, 792. Nah, WC-nya 790. Kenapa WC 790? Berarti lebih rendah 2 cm WC daripada lantai sini ya. Nah, supaya air yang di WC itu nggak masuk ke dalam ruang kontrol ini. Ini ada ruang server lagi 396. Nah, di sini 394. Jadi minusnya elevasi daripada WC itu sendiri hanya 2 cm di sini gitu ya. Nah, itu hanya memainkan tebal coran mortarnya aja, itu sebetulnya memainkan itu aja orang untuk sedangkan tinggi lantainya sendiri sama semuanya, tinggi lantai betonnya sama ya. Pengecoran elevasi lantai beton sama dia. Hanya waktu memasang keramiknya aja diturunkan 2 cm. Ya, kalau kita lihat di sini nggak ada perbedaan, kelihatannya ada beda nggak? Coba perhatikan. Oh, ada ya, ada beda. Ini lantai betonnya ada beda dikit ya. 96, 94. Nih. Jadi pengecoran di sini itu agak diturunkan sedikit, formworknya, cetakannya diturunkan sehingga corannya lebih rendah daripada coran lantai ini ya. Oke. Nah, ini perlu kalian untuk dipahami sebagai bahan referensi begitu ya untuk potong ini. Nah, sekarang bangunan kalian tadi itu seperti yang telah dibuat, kalau kita potong seperti apa strukturnya. Nah, inilah bentuknya ya. Potongan dan tampak. Ini kan potongan dan tampaknya. Kemana kita memandang? Ke arah belakang tadi kan, berarti ada jendela-jendelanya, ada pintunya, segala macam. Nah, itu begitu kita potong, misalnya bangunan Anda sekarang berada di tengah rumah Anda gitu ya. Anda melihat ke arah halaman. Jadi Anda potong di tengah-tengah posisi Anda duduk sekarang itu, Anda lihat ke depannya.
terlihat pintu keluar. Nah, itu pintu keluar itu digambar juga pintu keluar itu. Berapa jarak dari sisi dinding ke sisi dinding ke tengah-tengah pintu itu nanti diukur gitu ya untuk penempatannya. Memang di gambar arsitektur ini tidak diberikan ukurannya gitu ya. Tapi nanti posisi ukuran itu adalah di denah adanya. Di denah ya. Bagaimana misalnya jarak dari sini ke sini berapa kita mau pasang jaraknya. Tinggi dari sini berapa mau kita pasang. Nah, itu di dalam detail spesifikasi jendela lagi nanti ada itu. Misalnya jendela dipasang 80 cm dari muka lantai misalnya ya. Nah, yang ini itu misalnya 80 cm dari sini. Jendela ini dari rangka kusennya aluminium segala macam itu ada di dalam spesifikasinya itu ada nanti itu. Ada spesifikasinya nanti ya. Nah, itulah gambar untuk potongan. Nah, bagaimana dengan potongan 44? Nah, ini potongan 44 udah berlawanan. Ini rangka atap tadi itu mengarah ke kita. Potongan 44 itu berarti potongan memanjang. Jadi, tadi denahnya kayak gini ya misalnya, atau denah lantai 1. Nah, mungkin potongan 44 ke sini, potongan 22 tadi ke sini begitu ya. Nah, ini berarti kalau di denahnya begini, nah ini potongan 22 44 tuh di tengah-tengah sini ya arahnya potongannya ya. Kita coba lihat denahnya dan ada potong 44 di sini. Nah, ini potong 44 di tengah sini kan, potong ke arah sana, ya. Ada kodenya di sini ada 44 dari lantai 1 sampai ke lantai atas itu dari sini itu posisi pemotongan di sini. Dia buka di sini lihat ke arah sana gitu ya, lihat ke arah sini. Apa aja yang tampak nanti di sini. Nah, kita coba perhatikan potong 44 itu. Potong 44 berarti juga ada tangga yang terpotong kayaknya kalau di tengah-tengah di sini ya. Kita lihat tangga ini terpotong ini, ya. Di tangga ini potong, ini tangga masuk kan? Itu ini potong sampai ke sana lihat. Tuh, ini tangganya tadi itu yang terpotong, ya. Cara baca gambarnya, ini tangganya, ini plaza, parkir, lahan parkir, ini tangga, trap tangga tadi itu. Nah, naik sini, turun sedikit. Nah, ini tempat mobil drop off ya. Nah, itu naik lagi ada 2 trap tangganya sini baru masuk ke dalam teras entrance-nya. Satu ini lobby hall-nya. Lobby hall. Nah, ini ada mezanin. Ini mezanin namanya di sana ya. Lantai mezanin ini koridor sudah tuh. Nah, ini ada sini. Nah, itu ada lagi tangga di atas di sini. Posisi di mana nih? Ini ada orang di sini kan ya, ada balkon lagi di sini. Ini istilahnya mezanin ya. Kalau tinggi lantainya kan dari sini nih. Ini lantai utamanya, lantai 1, lantai 2 ya. Ini lantai atapnya mana nih? Ntar saya coba kita lihat. Oh ini lantai 1 ini ya, lantai 2 yang ini, lantai 3 yang ini, lantai 3 yang ini. Berarti sini ada void ya, ada void. Di sini di lantai 2 ini ada balkonnya di sini. Nah, nongol ke sini ya. Ada gambar orang berdiri. Nah, ini yang tangga yang bagian belakang. Ya, yang tangga bagian belakang yang terpotong. Kalau kita lihat dari denah lantai 1, ini tangga belakang ya. Nah, ini dia. Ini potongan 44, nah ini dia tangga belakang terpotong itu. Nah, ini mengacu semua ke denah, ada kesinambungan antara ada ya, gambar yang di denah ke gambar potongan. Ya, gambar denah ini katakan tadi di sini kan. Nah, terus ke sini. Mana aja kolom-kolomnya itu nanti juga akan terlihat. Berapa jarak ke sininya ya. Dipotong 4 itu kan juga ada jarak-jaraknya jarak ini. Misalnya sumbu 6, sumbu 5, 6, 7, 4 ya. Kita lihat di denah 5, 6, 7 di sini kan ya 5, 6, sumbu 6, 5, sumbu ini. Nah kan kita potong lihat ke arah sana ya. Nah dari sini sampai ke sana tuh namanya masih tetap sumbu 6 ya, dari ujung sini sampai ke ujung sini sumbu 6. Sumbu 5 dari ujung sini ini dari kolom ini, 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 kolom ini. Nanti sumbu 6, sumbu 5 semuanya itu. Nah, saya mau mengecor ini berapa, berada di mana dia kolom yang ini misalnya ya. Kolom yang ini itu berada di sumbu 5 dan E. Nah ini kan E, ini sumbu E. Sumbu 5 dan E pada koordinat sumbu 5 dan E gitu ya.
Saya sedang mengocor ini fombok sini jebol. Fombok yang mana yang jebol? Kalau kita di kantor misalnya ya, fombok 5E misalnya, yang ini cara membaca gambarnya ini ya. Oh, jadi Anda harus bisa membaca gambarnya dengan notasi-notasi yang ada di sini. Berapa jarak dari sini ke sini? Itu ada ukurannya ya. Kayaknya di sini tadi saya minta, tadi Amira kan belum ada ukuran sama sekali ya, sumbu-sumbunya tuh nggak ada, jadi dibuat aja. Jadi kalian garis sumbunya tuh dibuat ketebalan 0,05 aja lah, garis tipis aja ya. Ditampilkan aja di denahnya, nggak apa-apa. Dibuat gambar garisnya garis center. Senternya center 2 kali yang panjang-panjang, nanti sumbu senternya itu nggak apa-apa. Bisa kedengaran, Andika? Ya, Pak. Ya, nah saya menjelaskan sekarang tuh tolong kalian perhatikan sekali karena gerakan mouse saya dengan contoh yang ada ini itu menjelaskan nanti apa yang akan kalian gambar itu maksudnya ya. Karena ini potongan, potong 55. Nah, lihat lagi Dena, di mana posisi potong 55 itu? 3, 5, 3, 4. Nih, tengah-tengahnya ya. Nah, ini potong 5 nih, dipotongnya di sini. Kena lift di sini nih kelihatannya ya. Dari sini ke sana kena lift. Ada nggak lift di sini? Harusnya ada. Mana nih yang lift? Potong 55, kita lihat denahnya ke 1. Ke arah sini ya, ke arah sini. Ke arah depan dia, diarahkannya ke arah depan. Harusnya ini kena nih ya, lift ini. Tapi nggak kelihatan gambar liftnya. Potong 5 dari sini ke sini, diarahkan ke depan. Kita lihat potong 5, diarahkan ke depan. Tangga malahan yang terlihat. Ada tangga gitu di sini. Posisi 55 ada tangga gitu. Coba lihat dengan lantai 1. Tangga ini ya mungkin ya. Potong 55 dipotong di sini diarahkan ke depan. Ini ada tangga naik. Potong 55. Apakah benar yang 55 yang tadi? Ya, kayaknya ini memang ya di sini potong 55. Tapi nggak ada tangga di sini yang terpotong nih. Ada hanya tangga yang tampak di sini nih. Kalau dia dipotong, diputar, posisi gambar tangganya di sebelah kanan. Nah, ya. Kayaknya di sini memang. Halo, Assalamualaikum. Maaf ya, lagi sedang ngajar sebentar, lagi daring. Yuk, nanti kita sambung lagi. Yuk, Assalamualaikum. Oke, nah ini nih ya, tangganya harus dicocokkan lagi ya. Kayaknya ini posisi potongannya seakan-akan yang saya amati di sini itu enggak ini dihilangkan sama dia gitu ya, posisi ini, posisi lift ini dihilangkan sehingga yang terlihat sekarang tuh tangga ini, tangga yang tadi itu yang terlihat yang ini nih kelihatannya ya, tapi rumah lift itu enggak dibuat sama dia gitu ya, mungkin ada kekeliruan di sananya. Atau potong 5 yang mana nih? Oke, nah ini masalah potong 55, potong 66. Potong 66 itu kita lihat lagi di sini. Potong 66. Kita coba lihat di denahnya. Ada potong 66, 5, 1, 6. Ini 4. Ini 6 ya. Nah, potong 66 di sini nih. Jadi dipotong ke arah sana sampai ke atasnya. Kalau toilet juga ada yang terpotong nanti nih di sini ya. Kita coba lihat potong 66. Sebelah kanan itu ada toilet mungkin ya. Sebelah kiri.
Oh, belah kanan lah posisinya. Ini toiletnya ya, yang terpotong tadi itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Nah, berikutnya nih, tampak lagi ya. Nah, kalau kita udah mau masuk ke tampak nantinya itu, ya kita benar-benar berada di luar. Nah, di sini itu kan ada balok-baloknya yang terpotong, jangan lupa kalian menggambarnya nanti ya. Jadi saya setiap kalian membuat gambar dari kolom-kolom itu jangan lupa ditambahkan lagi balok anaknya nanti. Ya. Buat balok induknya, balok anaknya kalau yang terpotong itu nanti digambar potongan. Nah, silakan nanti dibuat ini. Ada kolom, kan kita potong dari gambar denah kita potong, satu ada kolomnya, kalian udah buat kolom tadi 500 misalnya, ini 500, nah baloknya tuh barangkali kalian mau bikin 30 kali 60, boleh ya, 30 kali 60 misalnya, untuk balok utamanya. Balok utama itu yang ini, ya, yang ini balok utama, pada kolom-kolom utama itu ada balok utamanya, ini. Dari muka lantai Anda buat misalnya tingginya ke sini mau 60, mau 70, mau 65 boleh ya. Kali tebalnya berapa? 30 atau 40 kali 65 misalnya kolomnya, atau 35 kali 65, 35 kali sekian, itu kalau kolom utamanya ya, balok utamanya ya. Paham Andika? Dian? Ini baloknya itu kalau kalian mau buat potongan nanti. Nah, ini balok anak ya. Nah, balok anak itu kita buat, Anda buat mungkin cukup tinggi 30 ya, 20 kali 30 misalnya, atau 25 kali 35 untuk balok anaknya, atau 40 antara itulah ya. 25 sampai 40 ya, tingginya 40, lebarnya 25. Kalau ini mungkin tingginya lebarnya 40, tingginya 65 misalnya ya, untuk balok anaknya. Balok induknya, balok induk. Itu balok induk namanya nih, yang menumpang ke kolom. Menumpang ke kolom, tapi kalau dipotong kita tadi dia terpotong, arsirannya jadi arskon kan gitu kan ya. Harusnya ini kan plat beton bertulang ini kan ya. Ini plat beton bertulang, ini balok beton bertulang juga, ini balok beton bertulang juga. Tapi kita nggak digambar arsitektur, tulangnya itu nggak digambarkan, cuma diarsir arskon aja. Paham semuanya ya? Itu ciri gambar potongan arsitektur dengan gambar struktur, nanti kita beda lagi karakter gambarnya. Mungkin kita pakai sistem tabel ya, mungkin kita sistem portal, mungkin portalnya hanya modelnya aja, nanti kita tabelkan aja. Misalnya denah balok lantai 2, denah balok lantai 3 misalnya ya. Nah, nanti di denah balok itu, setiap balok itu ada BI, ada BA-nya, balok induk, balok anak, atau B1, B2, B3, atau kode-kodenya nanti kan. Kalian pelajari lagi gambar struktur yang semester lalu yang dipelajari itu ya, di manual yang lama. Ada B1, ada B2, B3, nanti kita tabelkan B1 itu berapa sih tulangannya, nanti kita buatkan lagi tabel penulangannya, diameter tulangannya. Nah itu mau lantai tinggi, mau lantai apa, sistem penggambarannya sama dengan yang teori yang telah kalian dapatkan sebelumnya itu. Paham ya Rizky Maulana? Oke, nah ini dalam gambar arsitektur untuk potongannya ya, potongannya. Nah, ini kan di atasnya potongnya seperti ini dia buat. Apa maksudnya ini? Yang ini itu apa gitu ya? Ini balok beton juga 60, tingginya sudah itu 120. Udah itu di sini ada pagarnya ya, kelihatannya ya. Pagarnya. Jadi potongan 6. Jaraknya 6 meter nih kolomnya ya. 6 meter kolomnya, ini pondasinya. Nah, nanti kita kalau masuk denah pondasi, nanti kita udah spesifik lagi gambar pintu, jendela segala macam itu. Kalau di strukturnya nanti kita nggak menyinggung itu lagi. Tapi kalau di gambar arsitektur, potongan adalah potongan dan tampak. Apa yang tampak di depannya ya, di depan hasil potong tersebut, apa yang terpotong. Nah sekarang yang terpotong adalah lantai, balok gitu kan. Kolomnya nggak terpotong, ini lantai dan baloknya yang terpotong. Yang terpotong dia diarsir. Apa yang terlihat di depannya? Ada pintu, ada ventilasi, ada apa begitu ya. Nah, itu yang digambarkan di gambar arsitektur. Paham itu? Paham ya? Nah, sekarang saya masuk ke tampak. Kalau udah paham itu tampak. Tampak itu ada tampak depan. Nah, ini tampak depannya ya tadi. Pak, ini tangga yang tadi ini naik kan. Nah, tempat depannya ya, kantor bea cukai Cikarang gitu ya, dan arsitekturnya seperti ini.
pintu jendelanya seperti ini, pintu masuk utamanya kayak gini ya, bentuk utamanya. Ini hanya arsiteknya aja yang kayak gini. Ini udah lantai 1 sebetulnya di sini nih. Ya, lantai 1 sini tingginya. Itu ini udah di lantai 2 nih berada yang model pintu kayak gini. Nah, ini memang agak rumit ya, pakai kaca segala macam. Nah, itu mungkin gambar Anda ya udah yang biasa-biasa seperti apa gambar Anda mau buat pintu jendelanya ya seperti apa yang bisa Anda lakukannya dulu. Kalau bisa Anda memvariasikan dengan model-model yang lain selain dari jendela yang ada di dalamnya, itu di luarnya ada lagi ditutup, fasadnya itu ditutup lagi dengan kaca misalnya. Ini kan pakai fasad ya, bagian depannya itu ditutup sama kaca lagi atau fiberglass gitu ya. Tapi fiberglass itu disekrupkan ke frame aluminiumnya gitu kan. Nah, kalau di sini itu kita lihat ini ada granit kemarin ya, granit. Saya lihat gambar asli ini granit di sininya. Di dindingnya dinding granit. Ini tampak depan, tampak belakangnya berarti ya berlawanan dengan yang ini gitu ya. Ini tampak belakang. Ini ada keterangan-keterangannya, keterangan materialnya ada di sini. Ya, ada nomor-nomornya. Jadi kalau gambar arsitektur itu dia supaya benar-benar bisa dilaksanakan semua orang, dia tambahkan lagi keterangannya. Ini tampak 4 atau tampak belakang begitu ya. Nah, ini pintu belakangnya di sini. Ini ada tangga naik. Nah, mana ini tangga naik yang belakangnya? Kita coba lihat di lantai 1. Ini ya, ini tangganya. Tangga 1, 2, 3 naik, 1 naik lagi ke sini ya. Naik lagi ke sini. Tapi di tampak belakang nggak kelihatan. Hanya ini aja yang kelihatan. Sedikit sini, tampak belakang. Mana tampak belakang begini ya. Nah, ini dia. Naik. 1 di sini nggak kelihatan lagi. Di dalam ada lagi naik gitu kan ya. Karena ini ada batasnya, ada tembok lagi di sini. Jadi nggak kelihatan. Gitu ya. Tertutup sama ini sebetulnya. Itu tampak samping kanan. Nah, samping kanan. Kita melihat tampak 3. Tampak 3 itu di samping kanan, lihat di lantai 1, tampak 3 mana? Samping kanan ini ya. Nah, ini tampak kanan ini. Ini kan ada simbolnya di sini. Tuh ya. Jadi dia lihat dari sini ke arah sini, ini ada panahnya. Tampak samping kanan ini. Tampak 3. Saya buka lagi nih. Ini judulnya tampak 3 atau tampak samping kanan. Nah, ini tangga yang tadi itu, ini tangga naik utamanya. Ini yang tempat drop off tadi itu ya. Nah, ini atap daripada yang posisi lobby tadi di depannya ya, di depan pintu utama tadi. Ini tampak sampingnya, dia masuk ke sini. Kelihatan ada bayangan pintu di sini, tampak samping. Tuh, di tangga darurat berarti ini kaca ya. Ini kaca hias mungkin di sini. Sudah itu ini kacanya polos. Jadi kelihatan tangganya di sini. Kita lihat denahnya lagi. Mana di lantai 1? Denah lantai 1. Tampak 3 tadi ya. Nah, sini tangganya nih yang ini. Tangga yang ini sampai ke atas ya. Tampak samping kanan. Nah, ini. Nih. Sampai ke atas ya. Tapi dinding di luarnya dia menggunakan kaca. Itu di sini ada lagi berupa kacanya, nggak tahu jenisnya apa nih. Kalau kita lihat simbolnya SC3. SC3 itu apa? Lihat di sini. SC3. SC1, SC1, SC3-nya nggak ada di sini. CL3 cuma ada. SC3. Nah, ini kita lihat SC3 ya. SC3. Ini fasadnya itu seperti ini.
CL1, B2, SC3. Berarti dia ketinggalan ya, ketinggalannya. SC3-nya itu nggak kelihatan. Ada di bawah sekali di sini hanya SC1. SC2, oh dan SC2 ada, SC3-nya, SC3 nggak ada. PU, WU nggak ada ya, itu ketinggalan dia satu ya. Nah, ini kalau masalah tampak samping tadi itu dikaitkan dengan denah ya, dikaitkan dengan denah, di mana posisinya? Dia potongannya tampak 3. Nah, tampak 4-nya mana nih? Kita coba lihat lagi ya. Tampak samping kiri, samping kanan, tampak depan, tampak samping kiri lagi ya. Tampak 3, tampak samping kanan, tampak 4, tampak 2, tampak belakang, udah ya, tampak depan, kanan, kiri. Oke. Nah, kalau tampak samping, tampak 2 dia berada di ini, di depan beradanya. Tuh. Berarti kita lihat dari samping kiri. Kita berdiri di samping kiri, kita lihat. Ini ada tangga naiknya, itu ada mobil naik, sini set. Nah, ini ada miring di sini, jalannya kelihatan ya. Nah, ini tangga yang tadi berlawanan. Kan di denah tadi itu ada tangga di kiri, ada tangga kanan ya. Ini ada tangga kiri, ada tangga kanan. Ini tangganya. Nah, di dalam penggambar di denahnya memang terpotong, padahal dia sampai ke atas ya. Tapi di denah itu dipotong. Ini tampak samping kiri, ya, samping kiri. Ini tingginya. Nah, yang kalau namanya tampak maupun potongan di situ juga dicantumkan ukurannya kalau untuk gambar arsitektur ya, di elevasinya. Semuanya dicantumkan ukuran sehingga kaitannya dengan orang memasang itu nanti bisa dipasang dengan benar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ini sebagai referensi buat Anda cara memandangnya. Memang bukan ini yang kalian gambar, tetapi gambar yang kalian udah digambar tersebut, cara memandangnya, cara melihatnya, cara membuat potongannya sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditentukan oleh gambar arsitektur begitu ya. Nah, itu satu contoh yang saya berikan gambar yang ini. Nah, nanti gambar Anda itu nanti juga dikaitkan dengan contoh yang ada di sini. Udah sesuai belum dengan potongan yang saya harapkan gitu ya. Tampaknya sudah sesuai belum? Dimulai dari elevasi mana Anda membuat tampaknya? Elevasinya itu ada misalnya min 180, berarti min 1 meter di sini dari muka lantai. Muka lantai itu 00 itu di sini gitu ya misalnya. Nah, jadi Anda benar-benar berada di halaman, di luar ya, berada di halaman Anda mau melihat tampaknya itu. Jangan Anda di luar pagar. Misalnya ada pagar lagi setinggi gini, misalnya Anda berada di luar pagar, nggak kelihatan tampaknya begitu ya. Mendingan kalau memang pagar mepet sekali, mendingan diabaikan aja pagarnya dulu. Ya, cara memandangnya itu sendiri. Misal tampak sampingnya itu ada pagar gitu ya. Jadi nggak kelihatan dong tampak sampingnya itu ketutup sama pagar. Jangan Anda berada di luar pagar, itu cara memandangnya. Bisa dipahami, Rizky Maulana? Bisa, Pak. Saya. Pak, mau bertanya, Pak. Oke, ya silakan. Kalau misalnya kita nanti untuk tugas pakai itu juga nggak, Pak? Pakai material juga nggak, Pak? Atau tidak usah? Pertanyaan yang bagus ya. Mungkin kalau Anda mau di materialnya mungkin belum paham ya. Bagusnya ya iya sih ya, ditambahkan lagi materialnya. Atau yang material utama aja dulu lah. Misalnya dinding dari bata, kusennya aluminium misalnya. Kusen jendela kaca dan rangka aluminium, misalnya tambahannya itu aja dulu lah gitu ya. Yang penting-penting yang Anda tahu aja dulu, nggak usah spesifikasi seperti ini kan terlalu detail sekali ya. Terlalu detail sekali dan kita malahan nggak banyak, saya aja nggak kenal dengan material-material seperti itu begitu ya. Nah itu memang spesifikasinya udah arsitektur yang memesannya begitu ya. Nah kita harus lebih spesifik lagi nantinya. Kalau memang Anda yang tahu misalnya nggak apa-apa begitu ya. Yang utama aja lah ya. Misalnya tampak depan itu mungkin Anda menggunakan cat apa,
karakter catnya seperti apa, spesifikasi catnya bagaimana, warna catnya seperti apa, itu nggak apa-apa. Misal ditampak ya, mau ditambahkan atau pintu jendela mau ditampak, dijelaskan bolehlah gitu ya. Nah, sebetulnya nanti ada lagi dana pintu dan jendela, ada lagi nanti materi kita kan di minggu keberapa itu. Nah, ada nanti itu. Kan udah saya kirimkan target yang akan kita capai ya. Target yang kita capai itu nanti selesai gambar struktur, arsitektur, gambar MEP-nya ya, mechanical, electrical, plumbing-nya nanti selesai. Itu target kita sampai akhir semester sekarang. Plus tekla nanti mungkin atau BIM yang lainnya, apakah Revit atau tekla begitu ya. Itu nanti target kita sampai di situ. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Pak, mau nanya lagi Pak, nggak apa-apa? Ya. Untuk tadi yang Dena buat di basement, kan untuk dinding penahan yang di basement itu harus pakai kolom ya Pak. Nah, di samping kolom atau diikat pada kolom Pak, diikat pada kolom tapi di sejajar sama sisi samping gitu Pak, atau sisi samping, sisi luar ya. Dia diikat sama kolom, masuk ke dalam tulang itu, masuk ke dalam kolom ya. Atau di luar kolom pun juga nggak apa-apa sebetulnya. Bisa dikasih angkur kolomnya gitu kan ya. Bisa dikasih angkur kolom. Jadi dia tertahan, nyandar ke kolom, bisa saja begitu kan. Ya, tapi bagusnya nggak apa-apa dua-duanya gitu Pak. Nggak apa-apa dua-dua. Tapi bagusnya menurut saya tuh biasanya ya, dia itu dari kolom tersendiri dalam pelaksanaannya itu, tapi di kolom itu dibuat stek-steknya keluar. Nanti baru disambungkan tulangannya gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Ada langsung masuk ke dalam kolom bisa saja gitu ya. Itu kan tergantung kepada metode pelaksanaan. Dalam gambarnya Anda mau buat sejajar luar kolom aja nggak apa-apa begitu ya. Sejajar luar kolom boleh aja. Itu tergantung kepada metode pelaksanaan lagi itu. Tapi biasanya itu memang di luar, di samping sisi samping luar dari kolom letaknya ya. Mau digabung dengan pengecoran kolom sekali juga bisa. Ya, yang bertahap misalnya pengecorannya ke atas bisa. Oke, itu aja mungkin tambahan dari saya ya, penjelasan potongan dan tampak. Nah, target minggu ini itu kalau bisa udah ada mulai masuk ke potongan, syukur-syukur bisa ada sekalian tampak begitu kan ya. Lihat target kita. Targetnya makin lama mungkin bisa cepat lebih bagus begitu kan ya. Target kita minggu sekarang tuh seingat saya tuh potongan ya. Potongan. Saya lihat tabelnya, coba tabel deskripsi tugas dalam bentuk Excel yang saya kirim dulu tuh, Dena, potongan, tampak gitu kan ya. Itu tuntas itu semuanya itu. Dena itu kan juga termasuk penempatan pintu, jendela segala macam ya dengan nama-nama ruangannya. Atau potongannya ya ginilah karakter potongan gitu ya tadi itu. Potong 5, potong 6. Nah, ini potongan ini bentuk plafonnya kayak gini nih. Ya, model pelapornya kayak gini. Yang ini tuh tertahan di mana gitu. Sebetulnya ada lagi nanti detail dana plafon ya. Itu digantung di mana nanti itu gitu kan ya. Nah, plafon yang ini di sini nih. Ini kayaknya plafon juga ya, bukan tangga nih ya. Plafon tapi ada garis-garisnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau Pak Ridho, ada yang mau ditambahkan Pak? Enggak? Pak, izin bertanya. Oke. Untuk skala yang Dena, kalau nggak 1:100, nggak apa-apa Pak? Soalnya nggak cukup. Nggak cukup masuk ke A3? Iya Pak. Jadi skala berapa dibuat? 1:25? Cukupnya 1:200 Pak. 1:200 terlalu kecil sekali, susah bacanya nanti. Jadi 1:150 aja Pak. 150 boleh, yang pas-pas lah ya, 125, 150 boleh misalnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. 1:200 ada juga sih gitu ya, tapi terlalu kecil nantinya, sulit dibaca. Itu masuk ke A3 kan? Iya Pak. Oke, ya bagusnya menurut saya sih A1 sekalian gitu. Tapi nanti kalau A1 kalian kirim ke saya itu saya susah membacanya, membaca gambar itu susah, ya.
mutar-mutar apa yang geser-gesernya. A1 itu gimana ya? Rasanya sulit ya dibaca, terlalu kecil sekali jadinya. Kalau di zoom in, zoom out itu nggak kebaca dia di Google Classroom itu. Ya sementara kan kita mengumpulkan ke GC aja ya. Masalahnya kalau dulu saya kumpul malah langsung print out-nya ya. Kita print out, kita print. Sekarang ini secara bertahap saya minta dikumpulkan. Bukan berarti kalau memang itu belum selesai ya ditambahkan, direvisi lagi aja gitu kan ya. Katakan besok saya minta dikumpulkan apa yang telah kalian kerjakan ya. Nah setelah itu masih belum puas, merasa ada salah ya direvisi lagi juga nggak apa-apa. Yang jelas progres kalian tuh ada setiap minggu gitu. Itu yang saya minta kalian bisa kumpulkan setiap minggu, kemajuan kerjaan itu dikumpulkan ke Google Classroom. Nah, untuk minggu depannya lagi potongan ini saya minta juga dikumpulkan lagi gitu ya, supaya progres kalian itu bisa secara kontinu juga kami amati, kami pantau ya. Jadi enggak seujuk-ujuk nanti selesai aja. Nah, saya nggak suka begitu. Jadi ada progresnya berjalan dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang ada begitu. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, bisa Pak. Oke, saya rasa itu aja mungkin untuk pertemuan kita. Anda lanjutkan lagi tugasnya. Pak Ridho, ada tambahan Pak Ridho? Mungkin sedikit Pak, ada sedikit. Ya, Tadi memperhatikan tadi tugas-tugas yang sudah dikerjakan baik Dena. Ya. Saya rasa sudah cukup baik. Hanya memang sebaiknya jika memang memungkinkan, kondisi memungkinkan, walaupun Anda merancangnya full gitu, tapi pastikan juga bisa survei gitu ke lokasi-lokasi yang diamati. Karena apa ya, ini kan masih semester 1-2 ya, saya juga paham Anda belum mempelajari material, struktur, dan lain sebagainya. Jadi kalau langsung mengamati bangunan jadi kan itu seperti mall, rumah sakit ya, gedung-gedung perkuliahan, itu kan sudah ada konsultan, sudah ada kontraktor ahlinya di situ. Jadi saya rasa bangunannya pasti sudah mengikuti standar gitu. Nah, Anda coba langsung lihat ke sana gitu ya, kalau bisa bawa meteran berapa sih ini dimensi kolomnya gitu ya, berapa sih dimensi jarak, tadi Pak Husnul menanyakan berapa itu jarak dari kolom ke kolomnya gitu ya. Kalau di bangunan-bangunan yang sudah dibangun, sudah terbangun itu kan sudah jelas ya ada perancangannya di situ, kita bisa belajar dari situ gitu. Jadi Anda bisa memodifikasi sedikit tapi juga ada patokannya. Oh, misalnya tadi yang masuk basement tuh gimana alurnya, tadi ada yang kolom di tengah jalur RAM-nya gitu ya. Kemudian berapa bagusnya jarak antar kolom di basement gitu ya, sirkulasinya seperti apa. Kemudian mungkin saya juga belum melihat tadi di denah itu yang ditampilkan oleh mahasiswa, mungkin pintu dan jendelanya itu ada berapa macam gitu ya, atau Anda membuatnya semua tipikal atau bagaimana, itu nanti perlu diperjelas gitu ya. Pintu-pintu utamanya, apakah ada pintu darurat dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis jendelanya, apakah jendela mati, jendela yang bisa dibuka atau kacamata itu bisa dibuka, mungkin itu jadi perhatian. Barangkali itu Pak Husnul sedikit dari saya. Oke, saya rasa hal yang bagus sekali ya kata Pak Ridho di survei. Nah, tempoh hari kan sebetulnya kami minta kalian itu survei ya, survei ke proyek yang realnya seperti apa. Nah, yang walaupun kalian udah terlanjur jadi seperti ini ya tinggal dimodifikasi aja sesuai dengan hasil survei begitu. Nah, jadi ukuran-ukurannya, baik materialnya, bagaimana bentuk keluar masuknya seperti apa, elevasinya dari pintu masuk ke dalam basement itu seperti apa gitu ya. Ya pertimbangan saya tuh jangan banjir nanti. Kalau banjir mobil terendam nanti di dalam basement ya. Nah itu perlu kalian perhatikan. Makanya saya tadi tanya ini terbuka tertutup. Kalau tertutup ya dengan coran katanya nanti kan ada kolom lagi nanti dicor di atas coran itu. Ya mungkin katakanlah tadi nggak di atap ya ruang terbuka misalnya dengan pagar tersendiri. Tapi di di atas itu ada meja-meja, tadi saya lihat ada taman misalnya ya, nah, di bawahnya itu udah basement ya, itu bisa saja ya, bisa saja hal itu dibuat seperti itu. Oke, itu mungkin ulasan dari kami ya, jadi saya harap Anda
Misalnya ya, jangan dipaksakan mengejarkan target yang kami minta kalau desainnya itu, idenya itu belum mantap begitu ya. Tapi kalau udah mantap, udah yakin Anda, ya udah silakan diteruskan lagi ya. Tapi paling tidak besok itu memang saya minta ada kemajuan ya, ada kemajuan pekerjaannya. Itu aja mungkin Pak Ridho ya. Pak, maaf Pak. Ya. Bertanya bentar Pak. Jadi potongan itu 2 ya Pak, melintang sama memanjang tadi Pak. Iya, itu kalau yang digambarkan sebetulnya kan dia banyak posisi potong. Ada potong 1, potong 2, potong 3 ya, potong 4. Tapi yang minimal Anda bolehlah 1, potong melintang memanjang aja boleh lah ya. Nanti takut nggak kecukup waktunya. Ya. Baik Pak. Ini ada potong 5, potong 4, potong 6 kan udah berapa potongannya dia? Potong 33, ya. Potongan 33 begini, potongan 44 di sini, potongan 5 di sini, potongan 6. Tapi kalau potong 5 ini saya lihat itu dia fokus potong mana nih? Di tengahnya ya. Oke. Ya. Ya saya rasa itu mungkin Anda silakan dilanjutkan ya. Silakan dilanjutkan latihannya. Cukup sampai di sini ya. Absen jangan lupa. Standar garis layar itu tolong perhatikan ya settingannya. Ya, garis ukur, garis tipis semua kayak gini kan agak tebal ini. Atau mungkin kadang-kadang pengaruh di PDF kan dia jadi tebal ya. Sebetulnya dia udah garis ukur tuh garis tipis. Jadi standar garis mana garis gambar, garis tebal, garis tipis, garis apa, itu pakailah yang profesional gitu. Sehingga gambar kita tuh kelihatan lebih cantik kelihatannya. Udah gambar standar garisnya itu udah diatur ya. Oke, saya rasa kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan. Izin bertanya Pak. Oke ya. Kan nanti gambarnya kan diplot ya Pak. Untuk diplotnya lebih bagus yang diketahui layarnya atau yang hitam putih aja Pak? Kalau untuk gambar untuk tugas itu nantinya. Iya Pak, yang diupload ke PDF-nya di Google Classroom. Kalau boleh yang PDF-nya yang monokrom aja nggak apa-apa ya. Atau dia coba campur deh. Misalnya ada sebagian monokrom, sebagian yang ini. Coba lihat mana yang lebih bagus. Kalau tampilan garisnya itu sebetulnya monokrom aja ya, hitam putih aja begitu. Tapi kalau kita print berwarna biasanya tidak terlihat jelas begitu kan ya. Tidak begitu jelas. Tapi silakan nanti Anda boleh campur deh. Boleh 2 yang ini katakan ada 4 lembar yang Anda print sebagai pembanding silakan aja. Kalau memang kurang jelas yang berwarna, yang pakai hitam putih aja. Sorry. Siap, terima kasih Pak. Oke. Ya, saya rasa itu aja ya. Silakan dilanjutkan tugasnya. Kita sudahi aja dengan membacakan alhamdulillah. Ya, Pak Ridho, maaf dibuatkan aja slotnya ya Pak ya. Slot pengumpulan tugasnya besok malam lah ya. Besok malam misalnya kasih target dia untuk mengumpulkan yang denah. Ini untuk denah ya Pak? Untuk denah. Ya, gimana besok malam bisa ya dikumpulkan untuk denah? Jam 9 malam lah. Gimana? Halo? Siap ya? Ya Pak. Nah, ya maksimumkan aja. Pokoknya kalian hari ini udah lanjut lagi menggambarnya. Lanjut lagi menggambar. Maksimumkan aja. Biar tuntas ya, minimal sampai denah itu besok udah dikumpulkan. Besok malam. Kalau mungkin Anda udah yakin nanti sore atau mungkin nanti jam berapa mau dikumpulkan silakan aja. Kalau misalnya dikumpulkan besok ada plusnya dengan potongan sekalian juga boleh aja ya. Maksimumkan aja. Tapi kalau mau menambah potongan sementara denah belum rapi, nah saya nggak suka. Ya kalau udah yakin denah selesai, ada plus potongan, ya silakan aja gitu ya, lebih bagus sebetulnya. Jadi Anda udah ada kemajuan begitu kan ya. Oke, itu aja mungkin masukan dari kami. Saya rasa itu cukup sampai di sini aja ya. Silakan dilanjutkan lagi ya tugasnya. Nah. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak. Nah, Pak Ridho, maaf sedikit.
Pak Ya, Ridho tuh penilaian BKD-nya udah dikerjain belum? BKD itu belum Pak yang penelitiannya. Enggak, kebetulan saya tim penilai BKD-nya, saya lihat di daftarnya Pak Rizal gitu ya. Ya kumpulin aja dulu apa yang ada gitu kan ya. Nanti